Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 12, analisa sumber dan penggunaan KAS, mata kuliah analisa laporan keuangan dengan kode 417 dan 617. Saya Tri Indah Estiani. Dalam hal ini nanti ada 16 halaman ya. Yang terakhir adalah seperti biasa pertanyaan, ada 5 pertanyaan, tapi pilihan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertemuan 12, mampu memahami dan menjelaskan konsep pengertian laporan sumber dan penggunaan KAS, serta sifat laporan sumber dan penggunaan KAS. Kemudian, mampu menghitung laporan sumber dan penggunaan KAS menggunakan metode yang ada. Materi pembelajaran pada pertemuan 12 ini, pengertian sumber dan penggunaan KAS, sifat laporan sumber dan penggunaan KAS, penyusunan sumber dan penggunaan KAS. Sifat laporan sumber dan penggunaan KAS. Laporan sumber dan penggunaan KAS disusun untuk menunjukkan perubahan KAS selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan KAS tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber KAS dan penggunaan-penggunaannya. Laporan sumber dan penggunaan KAS sifatnya lebih luas dari laporan laba rugi, baik yang berdasarkan KAS basis. KAS basis ini adalah metode pencatatan di dalam akuntansi, hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran KAS. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misal hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya KAS yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan KAS basis ya. Jadi karena tidak ada KAS yang masuk, ini tidak dianggap sebagai pendapatan ya, meski ada penerimaan pendapatan atau dari perusahaan lain, tapi uangnya belum diterima, maka transaksinya tidak akan dicatat ya. Berbeda dengan accrual basis. Jadi teknik kalau accrual basis ini teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun KAS belum diterima. Dalam pencatatan accrual basis akan lebih akurat dan dengan menggunakan accrual basis, aset kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dan hasil transaksi accrual basis ini tidak mempedulikan kapan KAS akan diterima atau kapan KAS akan dikeluarkan ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian laporan sumber dan penggunaan modal dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan KAS masa yang akan datang. Sumber dan penggunaan KAS. Sumber penerimaan KAS perusahaan pada umumnya dapat berasal dari hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Kalau aktiva tetap yang tidak berwujud, kalau yang berwujud sudah kelihatan ya. Kalau yang tidak berwujud itu seperti hak paten. Hak paten itu biasanya bidangnya adalah teknologi ya.
Kemudian hak cipta. Hak cipta itu biasanya bidang seni ya, seperti lagu ya. Kalau misalnya kita ngupload di YouTube, kok ada lagu, ada yang memiliki hak cipta, bukan kita yang menciptakan, itu sama YouTube langsung dapat peringatan ya. Terus ada lagi merek. Kalau merek ini adalah nama dagang ya, bidang dagang, misalnya Coca-Cola, itu kan ada mereknya ya. Itu kan perdagangan. Kemudian ada lisensi atau franchise, kayak misalnya Indomaret, itu kan harus izin ya, bayar itu. Kemudian ada goodwill. Penjualan atau emisi saham. Emisi saham itu menawarkan untuk menghimpun dana dari investor atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Kemudian pengeluaran tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertambahnya hutang yang diimbangi penerimaan kas. Kemudian adanya penurunan atau pengeluaran atau pengurangan aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas. Kemudian adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen. Dividen itu kalau kita ikut saham ya, tapi perusahaannya untung, nanti di akhir tahun dapat dividen gitu ya. Sumbangan atau hadiah ya. Sumber penggunaan kas. Sedang pengeluaran kas dapat terjadi disebabkan oleh pembelian saham atau obligasi untuk investasi jangka pendek maupun panjang. Pembelian aktiva tetap lainnya. Kalau obligasi itu adalah surat hutang jangka menengah atau panjang yang dapat diperjualbelikan. Jadi kalau pemerintah itu mengeluarkan ORI, artinya pemerintah itu mengeluarkan surat hutang ya, bisa diperjualbelikan. Kalau saham itu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Jadi kalau kita punya saham artinya kita punya perusahaan tersebut ya. Kemudian penarikan kembali saham yang beredar. Kalau penarikan kembali saham yang beredar itu buyback ya, dibeli kembali maupun pengambilan kas oleh pemilik. Kemudian pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Pembelian barang dagangan secara tunai dan pembayaran biaya operasi perusahaan. Kemudian pengeluaran kas untuk membayar dividen. Laporan sumber dan penggunaan kas. Bagi eksternal, bagi eksternal analis, penyusun laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antar dua periode serta informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ini contoh ya, ini ada neraca 3 Desember 1977 dan 1978 ya, 31 Desember. Kas 500 tahun 77 ya, 545.500. Kemudian tahun 78 19.700. Berarti ada kenaikan sebesar 374.200. Kemudian piutang dagang pada tahun 1977 sebesar 1.324.200, tahun 1978 1.612.800. Berarti ada kenaikan 288.600. Piutang wesel tahun 77 sebesar 500.000,
Tahun 78 sebesar 250.000, berarti ada penurunan 250.000. Karena penurunan maka ada tanda bintang. Kemudian persediaan tahun 77 951.200, tahun 78 1.056.500, berarti ada kenaikan 105.300. Persekot biaya tahun 77 46.000, 78 37.000, ada penurunan 9.000, tandanya bintang ya. Kemudian tanah 77 200.000, 78 200.000, tidak ada perubahan. Gedung 1.600.000 pada tahun 77 dan tahun 78 2 juta, ada kenaikan 400.000. Alat kantor 700.000 tahun 77 dan tahun 78 850.000. Berarti ada kenaikan 150.000. Tahun 77 jumlah totalnya adalah 5.866.900. Tahun 78 jumlah totalnya 6.926.000. 5866.900 berarti 786.926.000, berarti ada kenaikan 1.059.100. Ini kalau dijumlah, ini yang naik dijumlah dikurangi yang tanda bintang penurunan ya, ketemunya sama 1.059.100. Kemudian lanjut. Ini cadangan penyusutan gedung tahun 77 ya. 225.500, tahun 78 261.000, berarti ada kenaikan 35.500. Kemudian cadangan penyusutan alat kantor tahun 77 153.000, tahun 78 201.000, berarti ada kenaikan 48.000. Hutang dagang tahun 77 655.000, tahun 78 552.200. Berarti ada penurunan 102.800. Hutang wesel tahun 77 150.000, tahun 78 125.000, berarti ada penurunan 25.000. Kalau ada penurunannya ada tanda bintang ya. Hutang gaji 312.000, tahun 78 443.500, berarti ada kenaikan 131.500. Hutang obligasi 600.000, tahun 77 dan tahun 78 450.000, berarti ada penurunan 150.000. Kemudian modal saham sebesar 2 juta. Tahun 78 2.600.000, berarti ada kenaikan 600.000. Kemudian laba yang ditahan. Laba yang ditahan ini biasanya laba yang tidak dibagikan ya, dianggap laba bersih lah ya. Ini 1.771.400. Dalam hal ini dianggapnya seperti itu. Kemudian tahun 78 2.293.300, berarti ada kenaikan 521.900. Di total tahun 77 5866.900, tahun 78 6926 6.926.000, berarti ada kenaikan 1.059.100. Ini kalau dijumlah naik atau turunnya ini dijumlah di total, dikurangi yang tanda bintang penurunan ya, ketemunya sama 1.059.100. Kemudian sumber kas dari hasil operasi selama tahun 78, laba bersih tadi ya. Laba bersih itu tadi yang ada di neraca itu tulisannya adalah laba ditahan, karena di situ adanya laba ditahan ya. Ini 521.900. Ditambah, ini penurunan piutang wesel 250.000. Penurunan persekot biaya 9.000. Kenaikan hutang gaji 131.500.
depresiasi aktiva tetap 83.500. 83.500 ini dari tadi ya, yang cadangan penyusutan gedung kan 35.500, cadangan penyusutan alat kantor 48, dijumlahkan jadi 83.500 ya. Jadi 250.000 ditambah 9.000 ditambah 131.500 ditambah 83.500 ketemunya 474.000 ya, 474.000. 500 laba bersihnya 521.900 ditambah 474.000 ketemunya adalah 995.900. Kemudian kita pindahin ke sini ya, 9 karena nggak cukup 995.900 dikurangi dengan, tapi ini nanti ini dulu ya, kenaikan piutang dagang 288.600, kenaikan persediaan 105.300, penurunan hutang dagang 102.800, penurunan hutang wesel 25.000. Ini ditambah 288.600 ditambah 105.300 ditambah 102.800 ditambah 25.000 ketemunya 521.700. Kemudian 995.900 dikurangi 521.700 ketemunya 474.200. Kemudian penjualan modal saham. Tadi kan modal saham tahun 77 2 juta, tahun 78 itu 2.600.000. Jadi kan selisihnya 600.000 ya. 600.000 dari penjualan modal saham ditambah 474.200 ketemunya 1.074.200. Kemudian dipindahin ke sini ke halaman berikutnya 1.074.200. Kemudian penggunaan kas untuk pembelian gedung 400.000, pembelian alat kantor 150.000, pembayaran hutang obligasi 150.000. Ini ya. Pembelian gedung 400.000, pembelian alat kantor 150.000, pembayaran hutang obligasi 150.000 dijumlah ketemunya 700.000. 1.074.200 dikurangi 700.000 ketemunya ada kenaikan kas sebesar 374.200. Kemudian ini latihan soalnya, nih ada 5 soal ya. Nomor 1, sistem pencatatan di mana kas akan dicatat pada saat kas tersebut benar-benar diterima disebut. Kemudian nomor 2, yang tidak termasuk sumber penerimaan kas adalah, cuma milih aja ya. Nomor 3, sedangkan yang tidak termasuk sumber pengeluaran kas adalah nomor 4, yang tidak termasuk macam-macam bentuk penyusutan adalah, kemudian yang tidak termasuk transaksi non-kas adalah. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.